Pemirsa, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap lokasi produksi tembakau sintetis di salah satu perumahan di wilayah Tangerang, Banten kemarin. Sebelum menggerebek rumah ini, tim BNN telah melakukan pengintaian selama 2 bulan. Dari dalam rumah diamankan 3 orang berinisial ZD sebagai pelaku utama atau koki produksi. Kemudian FH sebagai tester hasil produksi, serta FIR sebagai kurir. Petugas juga mendapati 153 gram MDMB-4, N-Pinaca 808,9 gram, MDMB-4, N-Pinaca dalam bentuk padatan, serta sisa residu MDMB-Inaca. Tak hanya itu, berbagai bahan kimia dan alat laboratorium untuk memproduksi narkotika juga turut disita. Para pelaku mengaku bahan prekursor narkotika, bahan kimia, serta peralatan laboratorium itu dibeli secara online. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 500 juta rupiah. Lalu seperti apa pengungkapan lokasi pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila di Tangerang? Kita akan berdialog dengan Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Bapak Brigjen Pol Aldrin Huta Barat. Selamat malam, Pak Aldrin. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Aldrin, terkait dengan pengungkapan produksi ini, apakah masih ada pengembangan dari pengungkapan yang akan dilakukan oleh tim BNN di Tangerang ini? Saat ini hasil dari fakta yang ada dari integrasi maupun pemeriksaan terhadap ketiga pelaku, yang mana tadi sudah disampaikan di antar bahwa 3 pelaku ini mempunyai peran masing-masing sebagai koki, termasuk pemilik modal ya. Satu sebagai tester, setelah hasil produksinya itu jadi, itu dia sebagai tester, yang satu sebagai kurir membeli bahan-bahan kimia, termasuk juga peralatan dari untuk membuat atau meracik, kita kenal dengan istilah populer tembakau gorila. Tapi kalau narkotika golongan satunya itu jenisnya namanya MDMB-4N Pinaca atau tembakau sintetis, tapi dengan nama populer tembakau gorila. Baik, artinya Bapak, apakah ditemukan para pelaku ini terhubung dengan jaringan narkotika internasional? Yang jelas barang-barang itu, bahan ini maksud kami adalah didapatkan dari luar ya, dari luar negeri. Dia membeli dengan cara memesan, dan hasil dari keterangan dari yang para pelaku itu, ya dia dia order melalui website dan diterima di Indonesia, khususnya di Jakarta. Oke, sejauh ini artinya pasar mereka hanya di Jakarta atau juga di luar negeri, Pak Aldrin? Saat ini kami masih mendalami ya, karena baru kemarin, karena langkah kami pertama adalah ketika kami melakukan penggeledahan di rumah itu. Selanjutnya kami membawa tim olah TKP dengan menyertai dari orang-orang atau ahli dari laboratorium untuk melakukan olah TKP. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ya. Baru kemarin malam hasil itu kita bisa mendapatkan identifikasi, termasuk jenis-jenis dari bahan kimia itu. Baru kita bisa mengidentifikasi apakah hasil dari produksinya dari ketiga pelaku ini mengandung narkotika atau tidak. Ternyata mengandung narkotika golongan 1 jenis MDMB 4N Pinaca ini, atau tembakau sintetis yang dikenal dengan nama populer tembakau gorila. Nah, setelah kita mengetahui ya, baru kita melakukan tindakan selanjutnya ya, melakukan integrasi, melakukan pemeriksaan untuk mendalami lagi. Sementara saat ini seperti itu, Pak. Baik, mungkin untuk informasi dan juga pengetahuan untuk warga nih Pak, apa sebenarnya efek narkotika tembakau sintetis ini bagi tubuh?
Yang jelas dinamakan kan tembakau gorila ya. Jadi gorila itu gimana sih perilakunya, ya kan? Nah, mungkin bisa mengerti perilaku seorang binatang gorila. Jadi ketika dia mengkonsumsi ini, warga atau masyarakat atau orang mengkonsumsi tembakau gorila, maka dia akan mempunyai perilaku seperti gorila. Maka disebutlah dengan gorila ini. Baik, terima kasih Pak Aldrin Huta Barat atas informasinya dan sudah bergabung di Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak.